Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga dan saya selalu berdoa buat Bapak Ibu sekalian untuk tetap ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan terus bersyukur dalam menjalani kehidupan. Meskipun juga saya selalu mengingatkan kondisi kehidupan kita saat ini terkadang membuat kita sulit untuk bersyukur dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita untuk terus menguatkan dan memampukan kita semua. Pada hari ini kita bersama-sama kembali bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita, sekaligus juga berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah minggu bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, kita akan segera mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Yesus Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih karunia Tuhan. Kami boleh kembali diberikan kesempatan berkumpul bersama dengan keluarga kami pada hari ini. Kami saat ini mensyukuri anugerah Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan kami juga senantiasa memohon berkat Tuhan kembali memberkati kehidupan kami, terkhusus pada saat ini melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Dialah firman yang kami akan renungkan ini menjadi berkat bagi kami semua, untuk kami tetap menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Ibu bapak saudara dan anak yang terkasih, pembacaan Alkitab di dalam ibadah ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kota Efesus atau saat ini disebut sebagai daerah
Seljuk di negara Turki adalah sebuah kota yang di masa lalu punya peran yang sangat penting. Meskipun saat ini mungkin kota ini terletak cukup jauh dari laut karena endapan-endapan lumpur dan juga perubahan geografis yang terjadi, tetapi sejarah mencatat bahwa kota Efesus ini adalah sebenarnya kota pelabuhan yang di masa lalu menghubungkan antara bagian-bagian wilayah Eropa dengan bagian-bagian wilayah di Asia, yang tentunya ramai dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai daerah, berbagai bangsa, dan karena mereka juga menjadikan kota Efesus sebagai kota tempat mereka berdagang, kota transit, dan lain-lain. Nah, kota Efesus ini juga disebut sebagai kota yang nomor 4 terbesar di antara kota-kota dalam penguasaan wilayah Romawi. Salah satu bukti kebesaran kota ini dibuktikan dengan adanya atau berdirinya sebuah kuil dari seorang dewi yang namanya Dewi Artemis atau Dewi Diana, yang juga dikenal sebagai dewi kesuburan bagi bangsa Romawi. Salah satu dari 7 dewa yang disembah oleh bangsa Romawi pada saat itu. Ditemukan bahwa ada puing-puing, juga ada bekas-bekas peninggalan kuil ini yang menunjukkan bahwa memang kota ini benar-benar punya peran yang begitu penting pada saat itu. Jadi dari sisi ekonomi, dari sisi politik, kota ini punya tujuan atau punya sebuah kegunaan begitu ya, yang sangat penting di masa itu. Nah, artinya bahwa demikian pula Paulus memandang kota Efesus ini juga menjadi sebuah kota yang penting dalam perkembangan kekristenan di masa awal kekristenan muncul. Karena Paulus memahami bahwa Injil itu harus disebarkan ke semua orang di seluruh dunia, bukan hanya bagi orang-orang Yahudi semata. Dan inilah yang kemudian membuat Paulus akhirnya menganggap kota Efesus juga adalah kota yang penting. Posisinya dalam peran pengembangan kekristenan di masa itu. Dan ini juga yang kemudian kita lihat pemahaman Paulus ini disampaikan di dalam bagian bacaan firman Tuhan hari ini, bahwa Paulus benar-benar memahami bahwa bukan hanya orang-orang Yahudi yang bisa menerima kebenaran Tuhan Yesus, tetapi juga semua orang juga harus dan juga punya hak untuk menerima itu. Sehingga saat dia ada dan juga melihat kota ini, dia melihat kota ini punya peran yang strategis karena akan menghubungkan wilayah-wilayah Eropa dengan wilayah Asia, sehingga perkembangan kekristenan diharapkan akan lebih baik dan juga akan menyebar kemana-mana. Namun kalau kita semua perhatikan juga dalam kisah pelayanan Rasul Paulus, apa yang dimiliki, pemahaman yang dimiliki oleh Rasul Paulus saat dia memahami bahwa Injil Tuhan harus diberitakan kepada semua orang, semua bangsa. Ini tidak sesuatu yang tidak mudah untuk diterapkan, sesuatu yang tidak mudah untuk diaplikasikan oleh Rasul Paulus, bahkan juga oleh rasul-rasul yang lain. Secara khusus bagi Rasul Paulus ada tantangan yang muncul saat dia kemudian berusaha untuk menyampaikan pesan ini kepada orang-orang non-Yahudi. Tantangan itu ada 2. Yang pertama, tantangan dari luar, dalam bentuk bahwa dia harus menghadapi bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang yang pada saat itu banyak sekali yang tidak menyukai dan tidak menyetujui kehadiran orang Kristen. Jadi di masa itu, pada awal kekristenan mulai berkembang, ada orang-orang yang tidak suka kehadiran orang-orang Kristen atau kekristenan secara umum. Orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Kristus atau yang masih memegang keyakinan keyahudian mereka.
Orang-orang yang seringkali digambarkan dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus sebagai orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang selalu berusaha untuk menghambat Injil diberitakan. Juga dialami juga tantangan itu dari bangsa Romawi yang memang juga merasa bahwa kekristenan ini sesuatu yang harus dihambat perkembangannya. Saya pernah menyampaikan dalam khotbah apa yang dilakukan oleh bangsa Romawi terhadap kekristenan pada masa itu. Ada orang-orang Kristen yang harus disiksa, ada orang-orang Kristen yang bahkan dihukum mati, orang-orang Kristen yang disalibkan, orang-orang Kristen yang pada siang hari disalibkan, kemudian pada malam hari dibakar untuk menerangi kota. Itu dilakukan oleh bangsa Romawi untuk menghambat kekristenan, menghambat berita Injil diberitakan. Salah satu yang kemudian dilakukan terhadap Rasul Paulus adalah Rasul Paulus dipenjarakan karena memberitakan firman Tuhan ini. Jadi tantangan yang begitu hebat dialami dari luar kekristenan itu sendiri, dari orang-orang Yahudi yang belum memeluk kekristenan, dan juga dari bangsa Romawi yang membenci kehadiran mereka, yang merasa bahwa kekristenan itu mengganggu kenyamanan mereka, mengganggu eksistensi mereka. Buat orang Yahudi yang tidak memeluk kekristenan, menganggap bahwa kehadiran Yesus yang membawa ajaran tentang Kristus, tentang kekristenan itu mengganggu keberadaan keyakinan mereka sebagai bangsa Yahudi, sebagai orang yang memeluk agama Yahudi. Sehingga kemudian mereka berusaha berbagai macam cara, bahkan dalam konteks perjumpaan dengan Rasul Paulus, mereka kemudian memfitnah Rasul Paulus, mengadili Rasul Paulus, bahkan akhirnya memenjarakan Rasul Paulus bersama dengan bangsa Romawi. Demikian juga dengan bangsa Romawi pada saat itu. Kehadiran kekristenan yang terus-menerus bertumbuh begitu pesat pada waktu itu dianggap sebagai sebuah tantangan, sebuah ancaman bagi eksistensi bangsa Romawi yang tadi saya katakan masih menyembah dewa-dewa. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, kehadiran orang-orang Kristen itu seringkali tidak diterima karena mengganggu kenyamanan, mengganggu suatu hal yang sudah established atau sudah benar-benar ada dan menetap pada saat itu. Dan ini juga yang seringkali juga terjadi dalam dunia masa kini, bahwa kehadiran kita sebagai orang-orang Kristen atau juga kehadiran kekristenan itu sendiri dianggap juga sebagai ancaman bagi keberadaan mungkin keyakinan-keyakinan atau kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya. Kita lihat bagaimana Paulus akhirnya harus dipenjarakan. Dan ini yang juga disampaikan dalam ayat yang pertama dalam bacaan kita pada hari ini. Dia mengatakan, aku orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Jadi dia mengaku bahwa dia memang saat itu sedang dipenjara, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami tantangan yang tidak mudah sebagai orang yang dipenjara. Saya yakin gak ada orang yang berniat atau punya impian masuk penjara, ya. Apalagi kalau kita bayangkan penjara di masa itu mungkin berbeda dengan penjara-penjara di saat ini. Karena kadang-kadang seringkali kita diperlihatkan penjara-penjara zaman sekarang, apalagi buat narapidana yang mungkin punya uang atau punya kekayaan, berbeda dengan orang-orang yang tidak punya uang. Orang-orang yang punya uang kemudian dipenjarakan karena kejahatan mereka, bisa saja kemudian mendapatkan tempat yang layak. Bahkan kadang-kadang kita pernah diperlihatkan ada sebuah tayangan di televisi yang menunjukkan bahwa ada orang-orang yang dipenjara tetapi punya AC, punya kamar mandi dalam dan lain-lain. Tetapi sebaliknya orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang yang punya kejahatan yang mungkin menurut kita lebih sedikit daripada orang-orang yang punya uang tadi, harus menghadapi atau mengalami tempat yang luar biasa sulit.
Sebuah, saya pernah melayani di penjara dan juga pernah melihat juga tayangan bagaimana di penjara itu ruangannya tidak begitu luas. Mungkin ada yang ukurannya hanya 3x8 atau 3x5 itu bisa diisi oleh 20 atau 30 orang. Sebuah hal yang sangat-sangat tidak manusiawi, sehingga kadang-kadang seringkali kita mendengar bahwa ada over kapasitas dari penjara-penjara di Indonesia khusus. Hal itu yang kita pahami di masa ini. Di masa Rasul Paulus juga dipenjarakan bukan hanya dengan kondisi yang seperti itu, tapi bahkan mungkin dalam bayangan kita lebih parah. Penjaranya Rasul Paulus itu ada yang penjara seperti yang pernah digambarkan pada saat mungkin saya diberikan kesempatan di Israel melihat penjara Yesus sebelum disalibkan. Itu adalah sebuah penjara yang terletak di bawah tanah, yang cuma pintunya adalah lubang yang diameternya cuma 0,5 meter, ukurannya tidak sampai 1x3 begitu, tapi ada di dalam tanah. Dan itu yang juga dialami oleh Rasul Paulus pada masa itu. Jadi bayangkan seorang Rasul Paulus harus menghadapi situasi di penjara seperti itu karena dia memberitakan Injil. Kalau kita bayangkan sebagai Rasul Paulus, apa yang akan kemudian menjadi perasaan kita? Apa yang kemudian akan kita alami saat kita menghadapi situasi seperti itu? Saya menganggap diri saya kalau ada dalam situasi itu pastinya susah sekali begitu ya. Jangankan memikirkan orang lain, memikiri diri sendiri saja susah waktu itu. Tetapi ternyata Paulus tidak seperti itu. Di dalam penjara dia tetap bersyukur, dia tetap bersukacita, bahkan dia tetap memberikan juga dukungan kepada jemaat-jemaat yang dilayani. Nah, kita lihat sebagian surat yang dituliskan Rasul Paulus, dituliskan waktu dia di penjara. Tidak ada sebuah kekuatan yang menguatkan Rasul Paulus, dan itu juga diimani oleh Rasul Paulus sebagai sebuah kekuatan yang membuat dia bertahan untuk terus-menerus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil yang dia pahami sebagai tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Jadi tantangan dari luar dihadapi di penjara. Dan ternyata tantangan tidak hanya berhenti di situ. Persoalan yang juga ternyata juga harus dihadapi adalah tantangan dari dalam kekristenan itu sendiri. Bapak Ibu, beberapa surat Rasul Paulus menunjukkan ada beberapa persoalan yang serupa terjadi di beberapa jemaat yang dilayani. Korintus, bahkan juga mungkin di Efesus secara khusus begitu. Persoalannya apa? Persoalannya adalah perseteruan, perselisihan di dalam jemaat. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena ada orang-orang Yahudi Kristen yang kemudian menganggap diri mereka itu lebih daripada yang lain. Ada orang-orang Yahudi Kristen yang eksklusif ini juga menganggap bahwa berita kebenaran Injil itu hanya diperuntukkan bagi mereka. Sehingga saat kemudian berita itu diberitakan kepada orang lain, orang non-Yahudi, respon mereka pada saat itu yang pertama adalah kalau ada orang non-Yahudi masuk Kristen, mereka anggap ini orang-orang kelas 2 yang lebih rendah daripada mereka. Bahkan lebih daripada itu, mereka menganggap ini adalah hak kami sebagai orang-orang Yahudi. Mungkin mereka masih mengingat memori-memori mereka di perjanjian lama yang menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, sehingga merasa bahwa pilihan Tuhan itu sebagai orang-orang Kristen pun hanya bagi mereka saja. Padahal kita lihat bahwa Paulus mengatakan sesuai dengan apa yang dia imani yang berasal dari Tuhan, yang juga Tuhan Yesus katakan secara langsung di dalam Injil Matius pasal 28. Kan kita lihat bahwa Tuhan Yesus memerintahkan bahwa semua bangsa itu menjadi murid Tuhan. Artinya semua bangsa harus mengenal Tuhan. Semua bangsa harus merasakan kabar sukacita berita Injil dari Tuhan.
yang kemudian dihadapi oleh Rasul Paulus. Bahwa ada orang-orang di dalam kekristenan sendiri yang tidak setuju dengan sikapnya, dengan pemahamannya, sehingga menganggap bahwa usaha Paulus ini sebuah usaha yang harusnya tidak perlu dilakukan. Nah, ini yang kemudian kita lihat bahwa tantangan ini, dua tantangan ini yang harus dihadapi. Dan kalau Bapak Ibu Saudara, anak-anak juga mungkin ditanya, kira-kira lebih berat mana? Tantangan dari luar atau dari dalam? Kalau saya seringkali kemudian menyimpulkan, biasanya tantangan dari luar, dari dalam itu lebih sulit untuk diselesaikan daripada tantangan dari luar. Dan saya percaya juga itu yang dihadapi oleh Rasul Paulus, bukan hal yang mudah untuk kemudian mengurusi persoalan di dalam persekutuan itu. Tapi itulah yang terjadi. Dan kadang-kadang ini pun juga terjadi sampai saat ini dalam persekutuan kita. Ada orang-orang yang menganggap diri mereka seperti orang-orang Yahudi Kristen itu. Saya yang paling benar, saya yang paling hebat, saya yang paling mungkin punya jasa di sini. Kita ingat bahwa hari Minggu yang lalu kita diingatkan, orang Israel diingatkan tidak membanggakan jasa-jasanya. Orang Israel juga pada saat itu juga diingatkan semua karena kasih karunia Tuhan, tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri. Harusnya itu yang juga kita pahami dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi di tengah-tengah persekutuan orang mengatakan saya yang paling hebat, saya yang paling benar, saya yang paling pintar, yang lain itu tidak baik, yang lain itu posisinya lebih rendah dari saya. Karena kita semua tidak punya alasan untuk melakukan itu. Kita ada dalam keadaan kita saat ini, kita bisa memberikan yang terbaik di tengah-tengah persekutuan, semua karena Tuhan yang memberikan. Biasanya contoh sederhana saja, kalau kita bisa memberi mungkin harta kekayaan kita lebih daripada yang lain, itu pertanyaannya kenapa? Karena kita memang menerima lebih daripada yang lain. Betul kan? Kalau kita mungkin punya uang yang sama dengan yang lain, jarang-jarang atau mungkin bahkan hampir tidak ada orang yang memberikan yang baik, yang banyak. Tapi kalau ada orang yang memberikan yang banyak, itu karena dia juga diberikan Tuhan yang banyak. Jadi ingat bahwa apa yang kita berikan itu berasal dari Tuhan yang sudah memberikan lebih dahulu yang banyak, yang terbaik buat kehidupan kita. Sehingga gak ada alasan kita sombong, gak ada alasan kita banggakan diri kita, gak ada alasan lagi kita mengatakan saya yang paling berjasa dalam gereja, dalam persekutuan. Karena itu pada akhirnya membuat kita berselisih, membuat kita akhirnya seperti jemaat-jemaat yang digambarkan di Korintus atau di Efesus yang mengalami perseteruan di dalam jemaat. Nah, kalau kemudian sudah yang ada hanya perseteruan, perselisihan di dalam gereja, terus apa yang akan terjadi? Bagaimana kita mau melayani? Bagaimana kita mau bersaksi bagi dunia, bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, yang ditugaskan Tuhan kepada kita? Kalau kita sibuk saja dengan perselisihan, sibuk dengan perseteruan di tengah-tengah jemaat ini. Karena seringkali kan orang mengatakan begitu, gak usahlah ngurusi orang lain, urusan dalam gereja saja gak selesai. Masih banyak persoalan dalam gereja, gak perlu kita ngurusin orang lain, masyarakat apalagi. Saya sering katakan Bapak Ibu, kalau itu menjadi alasan kita, saya selalu katakan, sampai Tuhan Yesus datang kembali, persoalan dalam gereja gak akan pernah selesai. Akan selalu ada, akan selalu kita hadapi. Sehingga kemudian dengan pemahaman itu saya memahami bahwa pelayanan kesaksian kepada orang-orang lain di luar kekristenan harus tetap kita lakukan bersama-sama berbarengan dengan pelayanan di dalam gereja, di dalam persekutuan. Tidak mudah tugas ini, tapi kita belajar dan diingatkan hari ini
kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus punya tugas. Tugas memberitakan Injil Tuhan kepada sebanyak-banyaknya orang di sekeliling kita. Tapi ingat, tugas kita bukan mengkristenkan orang. Kadang-kadang banyak yang memahami Injil Matius 28 itu sebagai sebuah pemahaman di mana orang harus mengkristenkan orang. Kalau saya memahami Bapak Ibu berdasarkan Injil Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi saya memahami kita jadi Kristen atau saya jadi Kristen itu bukan karena pilihan saya, bukan karena hebatnya orang-orang yang menginjili, bukan hanya karena keturunan, tapi karena Tuhan Yesus yang memilih saya. Sehingga apapun yang saya lakukan, kalau Tuhan Yesus tidak berkenan, maka orang juga tidak akan menjadi percaya. Tapi saat Tuhan memilih seseorang menjadi umatnya, maka dia akan menjadi orang yang percaya. Terus apa yang harus kita lakukan? Beritakan kabar sukacita, beritakan Injil Tuhan, beritakan ajaran bahwa Tuhan mengajarkan kita kasih, Tuhan mengajarkan kita juga untuk membantu orang lain, Tuhan mengajarkan kita juga untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, apapun pekerjaan kita, lakukan yang terbaik sebagai bentuk penginjilan kita, sebagai bentuk kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga penginjilan atau pemberitaan firman Tuhan bukan hanya dibatasi dengan khotbah-khotbah atau ibadah-ibadah, tapi setiap langkah kehidupan kita. Seperti Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi hari ini kita diingatkan Tuhan, ada tugas yang harus kita lakukan, memberitakan Injil Tuhan kepada orang lain. Bukan untuk mengkristenkan, tapi untuk mengenalkan mereka akan Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, maka mereka juga bisa akan menjadi murid-murid Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi kita juga diingatkan hari ini melalui pengalaman Paulus, bukan hal yang mudah melakukan tugas itu. Ada banyak tantangan, baik tantangan dari dalam ataupun juga tantangan dari luar. Tetapi kita juga belajar seperti Rasul Paulus, jangan pernah berhenti melaksanakan tugas itu. Tetap lakukan tugas itu, karena kita imani, kita percaya Tuhan yang akan memampukan kita semua. Tuhan yang akan melengkapi kita semua. Tuhan yang akan terus menyempurnakan kita semua. Sehingga tidak ada alasan kita mengatakan saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Karena Tuhan yang akan memampukan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan firman ini. Selamat melaksanakan firman Tuhan. Selamat memberitakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil Tuhan kepada banyak orang di sekeliling kita, lewat kehidupan kita masing-masing, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami semua akan tugas dan tanggung jawab kami untuk memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang di sekeliling kami. Kami menyadari bukan hal yang mudah untuk kami lakukan, tapi kami juga selalu diingatkan ada Tuhan yang terus akan menyertai dan memberkati kami, sehingga setiap kami akan mampu menjalani kehidupan kami dan tugas tanggung jawab kami dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Dan dialah kami tetap mengingat bahwa kami harus senantiasa bersekutu bersama-sama dengan damai dan penuh kasih, sehingga kami juga bisa melayani satu dengan yang lain dan juga bersaksi bagi orang lain di sekitar kami. Sehingga lewat kehidupan kami, Tuhan pakai kami jadi saluran berkat. Ada orang-orang yang bisa yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Berkati juga kehidupan kami sepenuhnya. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam setiap aktivitas kerja kami serahkan semuanya kepada-Mu saja. Berkati kami dan mampukan kami untuk juga menjalani kehidupan kami. Karena kami juga menyadari
Semakin hari hidup kami, semakin banyak tantangan dan pergumulan yang harus kami hadapi. Persoalan-persoalan kehidupan harus kami hadapi. Tapi kami percaya, karena kami beriman kepada Tuhan, Tuhan terus akan menyertai dan memberikan kami berkat kekuatan, kemampuan menghadapi segala sesuatu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk bisa menjalani hidup dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga memberikan yang terbaik lewat apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua sebagai pribadi, bahkan juga bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, agar Tuhan juga terus memberkati kehidupan kami dan keluarga kami. Berkati juga persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan, GPIB, secara khusus GPIB Biar Hidup Kamal ini, Tuhan berkati kami semua. Bagi warga jemaat yang sakit, kami doakan mereka semua. Kami doakan khususnya saat ini terus berdoa buat keluarga Bapak Willem Kalalo, Natu Willem Kalalo, juga Saudara Jeremy. Tuhan berkati mereka dalam pemulihan, dalam sakit penyakit yang mereka alami. Kami mohon Tuhan campur tangan memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka juga boleh dipulihkan dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati juga semua upaya yang dilakukan. Kami minum juga obat-obatan, perawatan medis. Kami serahkan semua kepada Tuhan saja. Tuhan berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan akan kehidupan mereka. Dalam berbagai macam pergumulan harus mereka hadapi, baik ekonomi, sosial, bahkan keluarga. Kami serahkan mereka juga kepada Tuhan, agar mereka juga pada akhirnya bisa mendapatkan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan tantangan kehidupan yang harus mereka hadapi. Berkati kami semua Tuhan sebagai gereja-Mu. Kami serahkan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami juga mohon Tuhan berkati kami agar jadi saluran berkat Tuhan, jadi kesaksian bagi banyak orang di sekeliling kami, sehingga lewat persekutuan dan pelayanan kami, bahkan kesaksian kami, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang bisa mengenal Tuhan dan pada akhirnya percaya kepada Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang bersyukur, bersukacita, terkhusus lewat pertambahan usia baik pribadi maupun juga keluarga. Tuhan berkati mereka semua, sehingga sukacita dan juga ucapan syukur tetap dinaikkan untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai sumber berkat dan sumber sukacita bagi mereka semua. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Kami doakan para pemimpin-pemimpin kami. Kami doakan juga presiden, wakil presiden bersama para menteri, Forkopimda provinsi, kabupaten kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat RT. Tuhan berkati semuanya. Kami serahkan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin daerah kami khususnya Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kamal, Desa Banyu Aju ini, Tuhan berkati selalu. Sehingga kami juga bisa tetap hidup dalam damai, hidup saling menolong satu dengan yang lain, dan kami tetap hidup di dalam kasih, di dalam Tuhan. Kami serahkan juga proses pemulihan bangsa ini kepada Tuhan, agar terus dengan pertolongan dan kuasa Tuhan, bangsa ini boleh dipulihkan. Kami juga saat ini berdoa ya Bapak, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang ada di Libanon yang baru saja mengalami bencana ledakan yang terjadi. Tuhan juga kuatkan mereka, berkati mereka, khususnya bagi keluarga-keluarga korban. Tuhan yang menguatkan mereka senantiasa. Kami menyerahkan ya Bapak di dalam surga juga saudara-saudara kami yang ada di Luwu, bencana-bencana banjir, bahkan juga bencana yang lain. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Kami beriman kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan mendengarkan setiap seruan dan doa kami, dan Tuhan juga yang akan menjawab doa kami seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan selalu dinyatakan bagi kehidupan kami, agar kami juga layak menerima anugerah dan berkat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan atas syukur kami yang kami naikkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Kembali saya ucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap kuat, tetap sukacita, tetap di rumah. Usahakan kalau tidak ada hal-hal yang mendesak. Tuhan memberkati kita semua sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat hari Minggu.